Masuk ke menu utama kali ini, Saudara, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa angkat suara mengenai isu Presiden Joko Widodo akan bergabung ke Partai Golkar. Golkar disebut menjunjung tinggi meritokrasi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa membenarkan partainya akan menggelar Munas pada Desember mendatang yang salah satu agendanya memilih Ketua Umum. Menurut Erwin, ada sejumlah syarat untuk bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Di antaranya, calon Ketua Umum pernah menjabat pengurus tingkat pusat, provinsi, atau organisasi pendiri sedikitnya selama 5 tahun. Erwin bilang Partai Golkar menjunjung tinggi prinsip meritokrasi dan jenjang karir dalam pengadaran. Kabupaten Bandung. Memang di Desember 2024, Golkar memiliki agenda besar yaitu Munas Partai Golkar. Dan salah satu agenda dalam Munas tersebut adalah memilih Ketua Umum Partai Golkar. Syarat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar yaitu pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi. Partai Golkar memiliki meritokrasi, ya, jenjang karir sangat dihargai di Golkar, sehingga Golkar memiliki infrastruktur dan kaderisasi yang baik. Dan inilah yang sedang dibangun di Golkar. Di lain pihak, politisi senior dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala merespons isu Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Kata JK, siapa saja bisa bergabung, tapi untuk menjadi Ketua Umum ada tahapan dan aturan minimal 5 tahun menjadi pengurus. Ya, semua orang bisa bergabung ke Golkar. Tapi tentu dengan cara-cara bergabung aja boleh. Apa tidak boleh? Menurut Bapak berarti Pak Jokowi tapi cocok ya Pak masuk Partai Golkar secara karakteristik begitu yang Pak JK? Ya, semua orang bisa. Kamu juga bisa. Saya juga bisa, Pak. Hah? Boleh, tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum 5 tahun. Harus punya pengurus. Sebelumnya Partai Golkar sempat merespons soal Jokowi akan bergabung ke partainya. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bilang Jokowi tokoh nasional dan milik semua partai politik. Sementara Presiden Joko Widodo sendiri menjawab isu gabung ke Golkar dengan berkelakar. Usai gelaran pemilihan presiden dengan keunggulan sementara pasangan Prabowo Gibran, kini muncul isu Presiden Joko Widodo akan berlabuh ke Partai Golkar menyusul renggangnya hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan. Apakah isu Jokowi gabung ke Golkar ini menjadi pertanda Jokowi membutuhkan pengaman dan kendaraan politik di luar PDIP setelah akhir masa jabatannya? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam, lalu ada juga politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih seluruhnya sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Pak Ridwan, saya mulai dengan Anda dulu untuk mengonfirmasi. Ada kabar Pak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi saat ini, diisukan akan maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar dengan harapan bisa memberi jalan Pak Jokowi masuk Partai Golkar. Kabar itu betul atau tidak? Saya kira Pak Bahlil adalah memang kader Golkar. Jadi kalau Pak Bahlil memang ada minat, itu buat Golkar itu adalah karpet merah. Jadi artinya ya monggo silahkan. Dan saya juga sudah mendengar sejak setahun yang Pak Bahlil, memang Pak Bahlil sudah melakukan komunikasi dengan kader-kader Golkar, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Jadi selama ini komunikasi kita dengan Pak Bahlil juga cukup bagus, cukup intens. Tapi dengan alasan bahwa majunya Pak Bahlil jadi ketum itu untuk memberi jalan Pak Jokowi masuk Golkar, itu betul atau enggak, Pak? Ya, saya kira tidak perlu dikasih jalan ya. Pak Jokowi itu pada dasarnya itu adalah kader Golkar. Pada dasarnya kader Golkar Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sebelum kita kenal. Dasarnya gimana tuh maksudnya? Udah punya KTA, udah punya anggota gitu? Di Golkar kalau urusan KTA itu urusan beberapa menit. Tidak ada masalah itu. Tapi kita harus melihat background seseorang. Karena Golkar ini partai yang sudah cukup lama
Dia sejak tahun 64, 20 Oktober 64 pada waktu zamannya Bung Karno masih. Jadi kader-kader Golkar itu memang sudah berada di mana-mana. Oke. Nah, Pak Jokowi itu adalah kader pengusaha. Kita tahu di zaman Orde Baru, semua pengusaha yang ada di asosiasi maupun di himpunan pengusaha muda, di Kadin, itu semua adalah kader-kader Golkar. Oke. Otomatis mereka. Nah, tapi setelah tahun 98, 99 reformasi, maka pada waktu itu ada aturan-aturan. Maka mereka semuanya sesuai aturan ya tidak boleh. Yang ada di pegawai negeri, ada di tentara dan lain. Tapi mereka semua jejak rekamnya terekam di Golkar. Seperti Pak Jokowi terekam. Pak Jokowi itu pengusaha, ketua asosiasi di Solo. Pada saat masih zaman Orde Baru, pengusaha pengurus di Kadin. Jadi ya sah-sah saja. Seperti saya ini kader fungsional, kader yang berangkat dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia pada zaman saya masih umur 20-30 tahun di Jawa Timur. Sampai saya menjadi ketua Golkar. Begitu juga Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla itu mana pernah pengurus Golkar 5 tahun? Nggak ada. Saya ini pimpinan Munas Bali pada waktu Pak Yusuf Kalla terpilih di Bali tahun 2004. Saya salah satu orang pimpinan Munas dari 5 orang. Semua sudah meninggal, tinggal saya yang masih ada. Oke, ditahan dulu di situ Pak Ridwan. Saya harus konfirmasi ke Bung Deddy kalau begitu. Tadi Pak Ridwan bilangnya kalau Pak Jokowi ini sudah jadi kader Golkar. Saya konfirmasi dulu, Pak Jokowi itu statusnya di PDI Perjuangan masih sebagai kader atau enggak nih, Bang Deddy? Soal Jokowi kok tanya saya, Mas. Hanya sendirilah kemana-mana. Tapi dari DPP sudah masih tercatat nggak sih sebetulnya? Ya Jokowi suka-suka dia mau jadi kader mana, kader siapa yang dia penguasa tertinggi. Tetapi kalau sejarahnya kan sebagai partai politik, ya beliau setahu saya pertama kali masuk partai politik, dia ada di PDI Perjuangan. Tuh kalau partai politik, sejak awal dia masuk politik kan ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, bukan sebagai pengusaha. Itu kalau partai politik ya. Dan kemudian kalau soal isu Pak Jokowi mau ke Golkar, saya kira sudah isu basi itu, isu lama. Karena diawali dengan apa? Dulu kabarnya kan Gibran mau diampikan, mau ke Kuning. Kalau saya pribadi melihat wajar banget itu. Kenapa? Dulu Pak Jokowi itu kan wong cilik, orang biasa dari pinggir kali di Solo. Jadi ketika dia berpikir politik, dia kemudian bergabung dengan wong cilik, kaum marhaen di PDI Perjuangan, itu wajar dan sepantasnya. Jadi kalau sekarang ada kabar anaknya atau beliau sendiri mau cari tempat berteduh, tidak membajak sawah bersama rakyat kecil, ya itu sangat masuk akal gitu kalau menurut saya. Ya masa udah presiden 2 periode masih mau sama banteng wong cilik, itu mah aneh kalau menurut Tapi saya. hubungan komunikasi lah minimal antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan gimana sejauh ini? Terutama dengan Bu Mega deh. Hubungan bagaimana? Orang cita-cita dia menghancurkan PDIP kok masih ada hubungan? Dari mana? Kan jelas yang dibilang Adi Wijayanto, beliau itu ingin supaya PDI Perjuangan suaranya mengecil, berkurang. Kalau perlu ya, kan kira-kira gitu ya. Kalau sudah tahu kita isi kepala Pak Jokowi begitu, masa masih mau komunikasi? Jangankan Bu Mega, saya aja ogah gitu loh. Oke, Mas Adi, Anda meresponnya gimana? Mengonfirmasikah bahwa isu ini akan menjadi kenyataan atau ada pandangan lain? Ya saya kira memang secara prinsip apakah Jokowi akan ke Golkar ataupun tidak, tentu harus ada mutual interesting, Mas. Apa itu mutual interesting? Tentu ada kepentingan bersama yang saya kira menjadi titik temu antara Jokowi dan Golkar. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah Golkar akan menerima Jokowi sebagai bagian dari keluarga besar mereka? Pada level Jokowi juga apakah Pak Jokowi juga mau ke Golkar? Kalau kemudian keinginannya ini tepuk sebelah tangan, saya kira memang Jokowi ke Golkar itu hanya menjadi isopan jempol belaka, hanya menjadi isu, menjadi gosip yang agak sulit untuk bisa dibuktikan di kemudian hari. Per hari ini misalnya kita tidak pernah mendengar misalnya Jokowi secara serius ingin ke Golkar, sekalipun isunya sudah lama ya.
ada narasi-narasi yang dimana Pak Jokowi punya intensi bagaimana untuk terus mempertahankan pengaruh dan kekuasaan politiknya, ya salah satunya adalah menjadi bagian dari partai politik besar. Salah satunya adalah Golkar, karena kalau Pak Jokowi di PSI, tentu pengaruh politiknya pasca sudah tak lagi jadi presiden akan tidak terlampau signifikan. Tapi kalau Pak Jokowi sudah menjadi bagian dari Golkar, kemungkinan besar determinasi dan pengaruh politiknya itu akan terus bisa dipertahankan untuk beberapa tahun ke depan yang akan datang ya. Cuman kan tanda tanya itu adalah kalau Pak Jokowi itu ke Golkar, apa posisinya? Kan nggak mungkin jadi kader biasa. Kalau Pak Golkar, apa yang kemudian dianggap signifikan? Kan kemungkinannya dua. Kalau tidak ketua umum, yang kedua adalah dewan-dewan yang saya kira sudah banyak di Golkar ya. Ada dewan kehormatan, ada dewan pengarah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah dua posisi yang saya kira paling memungkinkan di mana kalau Jokowi itu ke Golkar menjadi bagian di dalamnya. Jadi sekalipun Pak Jokowi itu menjadi dewan kehormatan, dewan pakar, dewan apapun judulnya nanti, saya kira posisi itu juga tidak terlampau strategis karena bukan menjadi veto player yang bisa memutuskan kemana arah kebijakan politik partai. Satu yang paling rasional ketika Pak Jokowi ingin terus mempertahankan pengaruh politiknya, tentu adalah ketua umum. Nah, yang menjadi tanda tanya, syarat untuk menjadi ketua umum di Golkar itulah yang kemudian yang disampaikan Pak JK tadi di pengantarnya nggak gampang. Jadi anggota harus kader 5 tahun dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah tahu Mas bagaimana mekanisme internal Golkar itu. Seakan-akan Golkar ini sangat cair, sangat mudah untuk merangkul kader-kader non Golkar untuk menjadi bagian keluarga besar di dalamnya. Karena ada, kalau kita pelajari dari kita runut ke belakang lagi kan pernah ada isu Munaslup, upaya untuk menurunkan Erlangga Hartarto lewat Munaslup dan menggantikannya lewat menggantikannya dengan sosok Luhut Binsar Panjaitan nih Pak Ridwan. Apakah pola ini sama dan kabarnya juga Pak Jokowi diposisikan nanti sebagai anggota Dewan Pembina? Apakah kabar itu juga betul atau tidak? Atau Ketua Dewan Pembina maksud saya. Itu isunya betul atau tidak? Tapi jawabnya nanti ya Pak Ridwan. Kita akan jeda sebentar, kami akan segera kembali. Saya mau melanjutkan pertanyaan saya tadi di segmen sebelumnya dulu nih Pak Ridwan. Ada kabar bahwa Pak Jokowi kalau betul akan gabung ke Golkar bakal jadi Ketua Dewan Pembina. Kabar itu betul atau enggak tuh? Saya kira Pak Jokowi itu bukan Ketua Dewan Pembina saja, Ketua Umum pun juga kalau memang para pemegang suara itu menghendaki bisa memenuhi syarat. Dulu saya cerita begini ya, saya cerita sebelum partai ya, ini Bang Deddy ya, sebelum partai ini. Nah itu Pak Yusuf Kalla itu tidak pernah menjadi pengurus partai politik Golkar, partai golongan karya tidak pernah. Pak Yusuf Kalla itu adalah Ketua Umum HIPMI di Sulawesi Selatan, Ketua Kadin di Sulawesi Selatan. Itu semua zaman Orde Baru itu adalah kader Golkar. Nah setelah itu dia masuk di Sekber Golkar. Sekber belum Golkar malah, Sekber masih. Nah di situ terus tahun 71 berubah menjadi Golkar. Jadi Sekber menjadi Golkar. Baru tahun 99 Golkar menjadi Partai Golkar. Nah kalau dibicarakan bahwa 5 tahun pernah menjadi pengurus di Partai Golkar, Pak Yusuf Kalla tidak bisa terpilih jadi Ketua Umum Partai Golkar pada tahun 2004. Pada saat itu saya pimpinan Munas. Nah pada waktu kita klarifikasi datanya, saya konsultasi ke Bang Akbar Tanjung waktu itu Ketua Umum, yang juga calon juga, maka Bang Akbar, ya tidak apa-apa. Golkar itu tidak bicara Partai Golkar, bicara Golkar, bicara Sekber Golkar. Jadi sederhananya Pak Jokowi walaupun statusnya sekarang bukan sebagai kader, ada peluang jadi Ketua Umum gitu? Sangat berpeluang karena Pak Jokowi itu adalah pada saat di zaman Orde Baru dia pengusaha, ketua asosiasi. Itu kita rangkum sebagai kader-kader Sekber golongan karya menjadi Partai Golkar, termasuk para TNI. TNI itu kalau dia begitu pensiun, dia langsung Golkar, dia tidak dihitung baru, dia dihitung mulai dari zaman Orde Baru, termasuk para PNS. PNS kan dulu Golkar semuanya. Begitu jadi partai kan stop. Tapi kita melihat jejak rekamnya itu tidak pada saat dia di partai, yaitu pada saat sebelumnya. Makanya saya bilang bahwa Pak Jokowi tetap berpeluang bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar kalau Pak Jokowi bersedia dan para pemilik suara ini menghendaki. Itu bisa, sangat bisa. Bang Deddy, kalau kemudian jadi nih betul kalau Pak Jokowi akan gabung ke Golkar, berarti PDIP akan tetap posisinya stay jadi oposisi?
Ya, saya kira terlalu pagi kalau mau ngomongin itu ya. Kan kita belum tahu hasil pemilu. Tapi Yang kalau ada merujuk kan dari dinamika politik yang ada sekarang, masa ya belum ada pertimbangan sih? loh, terlalu pagi. Kita masih mau bicara hak angket dulu, ya. Itu baru nanti kita tunggu hasil soal perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU. Lalu kita masih menunggu lagi nanti yang namanya keputusan MK terhadap sengketa pemilu. Ya toh, hak angketnya juga kita tidak tahu nanti ujungnya gimana. Kan itu namanya lompatan berpikir kalau kita udah mikir oposisi atau bagaimana gitu loh. Oke, sekalian deh kalau gitu, saya mau tanya juga kalau gitu sikap PDIP dengan melihat dinamika yang muncul seperti ini, hal yang biasakah atau gimana Bang Deddy? Yang dinamika yang mana nih? Pak Jokowi berpindah ke Partai Golkar ini, apakah dipandang sebagai hal yang biasa atau ada maksud lain yang mungkin ditangkap di sini? Pak Jokowi ini kan manusia yang susah ditebak ya. Hari ini bilang enggak, besok iya. Hari ini bilang A, besok B. Jadi membaca Pak Jokowi itu kadang kita harus berbalik, kadang harus apa ya, yang dibilang A berarti B, yang dibilang C atau D. Kita nggak tahu karena orangnya inkonsisten, suka berdebat dengan dirinya sendiri, saling menyangga dengan ucapannya sendiri hari ini dan besok. Jadi saya susah ngomentarin Pak Jokowi. Jangankan saya, malaikat aja susah kali. Aduh, oke. Kalau gitu saya minta komentar Mas Ade kalau begitu. Ini kan yang muncul isunya adalah Pak Jokowi gabung ke Golkar. Adakah peluang Pak Jokowi untuk memakai kendaraan partai politik lain? Sebelum Mas Adi, saya bisa enggak? Sedikit Jadi, saja boleh. Pak Jokowi itu tidak masuk ke Golkar, kembali di bawah pohon beringin. Oke. Karena aslinya Pak Jokowi itu pengusaha, sebelum masuk partai, terdaftar di PDIP, aslinya dia kader Golkar. Jadi dia pulang kembali ke beringin, di bawah pohon beringin, bukan masuk Golkar dia. Oke, masuk lagi, balik Jadi, lagi, tapi pulang izin, kampung Mas. gitu. Izin Mas. Ya gimana Bang Deddy, silakan. Nggak cocok kalau dibilang Pak Jokowi itu kader Golkar. Karena kader itu kan by definisi adalah mereka yang bisa disebut member melalui proses-proses pengkaderan. Itu baru kader gitu loh. Jadi nggak tepat kalau menurut saya dipakai bahwa dia itu kader Golkar. Oke. Tapi bahwa dia dalam sejarah hidupnya pernah masuk satu organisasi yang serta-merta itu mau diklaim dengan sendirinya adalah sebagai member dari Golkar, ya itu kan hak ya, saya kira tidak ada masalah. Oke. Tapi kalau dibilang kader Golkar ya kalau menurut saya definisi kita harus disamain dulu. Oke. Oke, Bung Adi, pertanyaan saya tadi, ada peluang tidak untuk menggunakan kendaraan politik lain selain Golkar atau jangan-jangan ada peluang nggak Pak Jokowi buat kembali ke PDIP? Mas Adi? Kalau kembali ke PDIP, rasa-rasanya sulit ya. Kalau kita sering mendengar statement-statementnya Bang Deddy Sitorus, sudah wassalam lah dengan Pak Jokowi. Ada harapan lagi untuk islah secara politik ya, meski sampai hari ini pun sebenarnya Jokowi masih belum mengembalikan kartu anggotanya. Makanya apa yang menurut saya menarik itu, kalau Jokowi ingin ke partai lain di luar PDIP, tentunya sangat tergantung Pak Jokowi, apalagi posisinya sebagai presiden. PSI oke, ke Golkar oke, bahkan ke Gerindra pun juga mungkin oke. Tapi di antara sekian banyak nama-nama partai yang dikaitkan dengan Jokowi, di luar PDIP tentu saja, yang paling kelihatan belakangannya itu adalah dengan Golkar. Misalnya Pak Erlangga itu sudah memberikan statement politik secara terbuka, akan memberikan tempat terhormat kepada Jokowi jika ingin menjadi bagian dari Golkar. Ini ibarat baju terlampau kecil bagi Pak Jokowi, karena belum tentu juga lolos ke parlemen. Jikapun lolos ke parlemen, partai ini nggak signifikan, hanya 4% itu pun juga akan menimbulkan keributan dan kontroversi yang segala hal masih mungkin terjadi di sini. Kita tampaknya harus lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Terima kasih untuk saat ini para narasumber sudah hadir dalam diskusi Kompas Petang kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.